Nah, sekarang kita akan bahas satu set soal pengetahuan kuantitatif. Jadi, ini diambil dari TO terakhir Bimbel Nurul Fikri. Saya kurang tahu ini TO yang keberapa. Yang jelas ini TO yang paling barunya ya. Nah, soal yang pertama, 3 anak A, B, dan C itu duduk berjajar. Nah, peluang B duduk di tengah sama dengan berapa? Nah, berarti kan kalau misalnya 3 anak ya kita bisa pakai filling slot sih di sini. 1, 2, 3 gitu ya. Intinya masih B itu kudu di tengah. Nah, kalau si B di tengah ini berapa kemungkinan? Satu kemungkinan doang kan ya. Nah, di sini bisa A, bisa C gitu. Jadi 2 kemungkinan, sini 1. Jadi totalnya sini 2. Ya, kalau yang tanpa syarat, gimana ya tanpa syarat? Ya, filling slotnya ini saya copy aja lagi ya. Nah, kalau tanpa syarat berarti ya tinggal 3, 2, 1 sih. Nah, ini saya hapus aja sih ininya ya, dalamnya ya. Nah, ini 3, 2, 1. Nah, kita ngitung yang tanpa syaratnya supaya kita bisa cari si peluangnya. Ya, jadi peluangnya di sini sama dengan 2/6. Sama dengan 1/3 ya. Ada nggak tuh jawabannya? Yang D ya. Nah, ini jadi jawabannya yang D. Ya, intinya mah B duduk di tengah, kan kemungkinannya tuh kayak gini. Dan ini urutan tuh diperhatikan. Bisa A, B, C. Bisa A, C, B. Ini tuh cuma ada 3 kemungkinan. Gampang nih mas soal bonus ya. Ini bisa B, A, C. Bisa B, C, A. Ya. Gimana lagi tuh? Bisa C, A, B. Bisa C, B, A. Cuman segini kan ruang sampelnya mah. Nah, yang B-nya duduk di tengah tuh cuma 2 kemungkinan nih. Dari 6. Jadi jawabannya itu 1/3 ya. Kita lanjut soal yang kedua. Jarak titik negatif 2,5 terhadap garis X sama dengan 3. Kita gambar aja negatif 2,5 ya. Berarti X-nya di negatif 2, Y-nya di 5 gitu. Ini X, ini Y. Ya saya kira-kira aja lah negatif 2,5 di mana? Di sini kan. Nah, ini negatif 2,5 nih, misalnya titiknya. X-nya kan di sumbu yang sebelah kiri, ya di sebelah kiri titik 0,0, karena dia negatif ya. Ini 5. Nah, ini tuh si titik minus 2,5-nya nih. Nah, jaraknya ke garis X sama dengan 3 gimana? X sama dengan 3 misalnya ada di sini gitu. Ya, ini garis X sama dengan 3. Nah, berarti jaraknya berapa satuan? Ini kan jaraknya. Lihat aja dia jalan dari negatif 2 sampai 3. Berarti jalan 5 satuan. Sehingga si jaraknya langsung aja kita simpulin. Jaraknya ini sama dengan 5 satuan. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Soal yang ketiga. Nah, di sini sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z punya persamaan ini. 2X min Y min Z sama dengan 1. Terus X min Y sama dengan A, Y plus Z sama dengan 5. Nah, X sama dengan R, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T. Ya, kita harus bisa lihat sih polanya ya. Kita punya persamaan yang pertama tuh kan kayak gini. 2X min Y min Z kan. Nah, kalau 2X min Y min Z, ini tuh bisa saya tulis gini. 2X minus dalam kurung Y tambah Z. Sama dengan 1. Kenapa sama saya dikeluarin sih minusnya? Nah, karena lihat tuh di persamaan ketiga ada Y plus Z gitu ya. Ini Y min X min Y-nya sama dengan A. Terus Y plus Z-nya. Nah, di sini kan ada tuh. Sama dengan 5. Jadi kita harus bisa lihat pola. Karena sebenarnya soal-soal persamaan linear gini nggak melulu kita harus selesaiin dengan cara eliminasi ya. Nah, ini karena si Y plus Z-nya sama dengan 5 gitu ya. Jadi nanti langsung kita bisa dapatkan nilai dari si X-nya berapa. Ya, jadi 2X ini teh sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi si X-nya kita dapat sama dengan 3 gitu ya. Terus di sini mau cari nilai Y gimana? Nah, ini aja dulu ya, coba kita masukin ke sini.
3 minus Y itu sama dengan A. Terus kalau dari persamaan ini ya, Y tambah Z berarti sama dengan 5 ya. Kita belum dapat apa-apa di sini ya. Kita bisa nulis gini aja, Z tambah Y sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi ini berapa nih kalau kita tambahin? 3 tambah Z itu teh sama dengan A tambah 5 kan. Nah, si Z-nya jadi sama dengan A tambah 5 per 3 gitu. Ya. Nah, coba sekarang kita cek aja ya pernyataan-pernyataannya. Nah, pernyataan yang pertama, S sama dengan 2. Katanya S itu sama dengan Y gitu ya. Jika A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 2. Jika A sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita cari, kita pakai persamaan yang ini aja nih. 3 min Y sama dengan A. Coba kita masukin ya si Y-nya. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan A. Sama dengan 1. Ya ini benar kan? Nah, 1 benar, 3 teh pasti benar gitu. Kalau udah kayak gini mah. Nah, coba sekarang saya cek ke pernyataan keempat dulu deh ya. Nah, R ditambah T itu sama dengan 5 jika A-nya nggak sama dengan 0. R ditambah T itu berarti kan X ditambah Z ya. Ini sama dengan 5. Kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 0. Coba X ditambah Z di sini. Kita lihat ya. X ditambah Z. X-nya kan kita udah tahu. Di sini X-nya tuh 3 gitu ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, berarti Z-nya tuh kan di sini A ditambah 5 per 3 ya. Nah, ini sama dengan 5 gitu. Nah, A-nya nggak sama dengan 0. Tapi kan A-nya bisa minus, bisa plus ya. Macam-macam sih A-nya tuh bisa kita gonta-ganti gitu. Jadi di sini kan A plus 5 per 3, saya tulis dulu deh. Per 3 sama dengan 5 kurang 3 itu 2. Ya. Jadi A plus 5 sama dengan 3 kali 2, 6 ya. Si A-nya kita dapat 1 di sini. Nah, tapi dia bilang ini teh jika A-nya tidak sama dengan 0. Tapi A-nya memang sih 1 itu tidak sama dengan 0, tapi kalau misalnya kita masukin A-nya angka yang lain gitu ya, kayak negatif 2, 2 boleh aja kan. Dan hasil R tambah T-nya juga, hasil X tambah Z-nya belum tentu 5 kalau misalnya kita masukin nilai A-nya bilangan selain 0. Ya, misalnya kita masukin 2 aja yang ini. 3 ditambah 7 per 3 kan nggak 5 hasilnya ya. Jadi yang ini salah nih. Ya, pernyataan kedua aja sekarang coba kita cek. Nilai R-nya sama dengan 1. R tuh berarti si X-nya 1. Nah, bener nggak tuh? Nah, ini X-nya kan kita udah dapat. Nggak usah dicek lagi ya. X-nya tuh 3 bukan 1 ya. Jadi ini coret aja salah. Tuh X-nya sama dengan 3. Jadi udah pastilah jawabannya benernya 1 sama 3. Nanti teman-teman cek sendiri aja ya pernyataan yang ketiganya. Itu udah pasti benar kok. 2X tambah Y tambah Z itu pasti hasilnya 11. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, daerah S berada di bidang kartesius. Yang pertama, di sini bidang kartesiusnya kita gambar aja seolah-olah dia jadi sama dengan dulu ya. Jadi X sama dengan negatif 1. Terus ini saya balik aja jadi X tambah 2Y sama dengan 4. Kita gambar garis-garis ini. Satu lagi X kurang Y aja ya kita buatnya ya. Kita bikin persamaan Y besar sama dengan X min 2 tuh jadi X min Y. Itu sama dengan negatif 2 aja gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang X tambah 2Y dulu. X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, nanti kita bikin matriks kayak gini. Ya, ini X, ini Y. Yang ini juga kita bikin sama nanti persamaan yang bawahnya.
Nah, ini isi sama 0 dan 0 gitu. Nah, ini saya copy ya. Saya bikin juga di sini yang X min Y sama dengan negatif 2 gitu ya. Kita bikin aja dulu matriksnya, ini saya copy. Nah, sekarang kalau X-nya 0, tutup si X-nya. 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kan? Terus sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Berarti ini titik potongnya dengan sumbu X dan Y itu 0,2 sama satu lagi 4,0. Nah, kalau yang ini, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2. Dan kalau Y-nya 0, tutup ini ya, Y-nya 0, berarti X-nya minus 2. Jadi nanti kita dapat 2 titik. Ini 0,2, yang ini minus 2,0. Nah, jadi kalau misalnya digambar ya, ini teh bakal kayak gini. Ini saya gambar dulu ya grafiknya. Si sumbunya gitu ya. Ya, ini saya gambar kasar aja deh ya. Nah, yang pertama X sama dengan min 1. Ini kan sumbu X. Yang ini sumbu Y ya. Min 1 misalnya di sini gitu. Nah, ini saya tarik garisnya, gambarnya X sama dengan min 1. Set gitu. Terus gambar yang persamaan garis kedua, yang X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti titik potongnya kan di situ 0,2 sama 4,0. Saat X-nya 0, Y-nya teh 2. Nah, ini 2 nih. Ya, jangan kebalik. Ini X-nya, ini Y-nya gitu. Yang ini juga sama. Ini X-nya, ini Y-nya. Yang ini tuh berarti saat X-nya 4, Y-nya 0. Ya, kurang lebih di sini deh. Nah, ya ini saya tarik garis. Kayak gini. Terus satu lagi, oh ya ini tandain dulu ya. Ini garis X sama dengan X kurang sama dengan negatif 1. Terus ini X tambah 2Y kurang sama dengan 4. Nanti arsirnya terakhir aja ya. Satu lagi 0,2 sama minus 2,0. Ya udah, 0,2-nya udah tahu. Minus 2,0-nya misalnya di sini gitu ya. Nah, ini minus 2,0. Nah, ini saya tarik pakai warna hijau, oke misalnya. Ya, ini saya pasin dulu. Nah, ini saya kira-kira aja gambar si grafiknya ya. Kita gambar kasar. Nah, jadi yang pertama buat X lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan negatif 1 teh nanti kalau kita gambar mah kayak gini ya. Si garisnya. Saya pakai daerah yang kotor ya. Teman-teman yang biasa pakai daerah bersih ya. Nanti tinggal dicocokin atau disesuaiin aja. Nah, kalau X kurang sama dengan min 1 teh dia ke sebelah kiri kayak gini. Nah, kalau misalnya X tambah 2Y kurang sama dengan 4, kurang sama dengan ini arahnya ke bawah. Kita warnainya. Kenapa ke bawah? Karena ini kurang sama dengan gitu. Satu lagi yang ini. Ini kan ada Y. Besar sama dengan X sama X negatif 2 itu besar sama dengan. Berarti arahnya kemana tuh? Arahnya ke sebelah sini. Ya. Nah, kita lihat yang bakal kena arsir dari 3 warna itu yang mana nih kalau warnanya kita terusin. Yang ini kan? Ya. Tuh yang si segitiga ini yang saya warnain kuning. Nah, kalau si merahnya kita terusin ke bawah tuh ya, nanti daerah ini tuh bakal kena warna gitu. Ya udahlah, ini saya warnain sedikit aja sampai sini. Masa kita mau warnain panjang sampai ke bawah kan nggak mungkin ya. Nah, coba pernyataan yang pertama ya. Luas daerah S tidak berhingga. Nah, ini daerah S. Oke, ini benar. Sebagian daerah S terletak di kuadran kedua. Nah, ini kuadran kedua ya. Ini kuadran ketiga. Benar nggak tuh? Ada daerah S yang terletak di kuadran kedua. Benar kan, warna kuningnya di sini ada di kuadran kedua gitu. Jadi 2 benar. Garis Y sama dengan X memotong daerah S. Y sama dengan X tuh ya saya gambar aja garis yang melalui titik 0,0. Kayak gini kan. Kalau dipanjangin kelewat tuh kan si garis itu. Si garis
Si daerah ini ya, daerah S-nya kena si garis ini kan. Nah, ini teh sejajar kudunya sama X-2 kan gradiennya sama-sama 1. Kelewat kan? Kalau kelewat berarti memotong daerah S nggak? Iya juga ya. Terus min 1, minus 3 itu ada di daerah S. Minus 3 itu di bawah. Di bawah sini. Min 1, minus 3 itu berarti nempel di sini kan. Dan ini tuh bukan garis putus-putus BTW ya. Kalau bukan garis putus-putus ya berarti dia ada di daerah S juga gitu ya, di sini nih. Di arsiran sini ikut karena warna gitu. Kecuali garisnya putus-putus ya, di situ ya nggak terdefinisi gitu ya. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 ini benar semua nih. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, ini tentang flowchart ya. Kalau soal flowchart ini langsung fokus aja input P menghasilkan Z20. Fokus ke sini nih. Input P sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7. Jadi kalau P-nya 5 hasil Z-nya 20, kalau P-nya 2 hasil Z-nya 7. Ya langsung di sini kita set buat inputnya ya, buat P sama dengan 5. Satu lagi kita set buat P sama dengan 2. Nah, kalau P sama dengan 5, langsung ke Y kan. Dari P ini tuh kita langsung ke Y. Y itu sama dengan P plus 5. Dua-duanya sama. 5 tambah 5 itu kan 10. Nah, kalau yang P-nya sama dengan 2, 2 tambah 5, 7 kan. Nah, 10 itu genap. 7 itu ganjil. Ya. Berarti, W di sini ya kita lihat yang genap dulu aja ya. Kalau genap berarti kan yang bukan ganjil nih. 2P ditambah 3Y per M. Ya. Ya udah di sini kalau dia genap berarti nanti nilai Z-nya langsung bisa kita dapat nih. 2P itu berarti 2 kali 5 ditambah 3 kali 10 dibagi M. M-nya berapa sih? Itu yang ditanya ya, nilai M-nya. Nah, inputnya kalau P5 itu tuh adalah 20. Jadi nanti si Z-nya kita ganti sama 20 nih. Nah, jadi berapa nih? 10 tambah 30 itu 40 ya. Jadi 20 sama dengan 40 bagi M. Nah, nilai M-nya berapa? Nah, langsung kita dapat M-nya 2 ya. Oke, kita udah dapat M-nya 2. Nah, sekarang kita beresin aja dulu yang sebelahnya ya. Biar sekalian ngejawab soal-soal yang bawahnya. Karena ini satu soal flowchart lumayan nih buat 3 nomor. Nah, ini kan ganjil nih. Berarti masuk ke tahap atau prosedur yang di sebelah kiri. Jadi di sini langsung kita cari W. W itu nilainya P kali Y. Berarti 2 kali 7 itu 14. Tambah K. Nah, nilai K-nya belum tahu. Ini nanti pasti dicari nilai K-nya. Nah, nilai Z itu adalah FPB dari W. W itu berarti 14 tambah K dan 7 gitu. Nah, katanya input P sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7. Berarti supaya nilai FPB-nya 7 ya. Supaya hasil outputnya 7 maksud saya, FPB-nya harus berapa tuh? Oh, nih syarat dari K tuh dia harus bilangan bulat positif dengan K-nya kurang dari 10. Berarti si 14 plus K ini tuh kudu kelipatan 7. Kelipatan 7 yang lebih dari 14 berapa? 21 kan? 21,7. Jadi nanti nilai K-nya kita dapat nih. 14 tambah K sama dengan 21. Nah, nilai K-nya nanti kita dapat sama dengan 7. Ya. Ini kita kotret sini aja buat ngejawab soal berikutnya. Nah, ini saya copy ya. Nah, itu jika diberi nilai input P sama dengan 2. Oh, ini nilai W-nya yang ditanya ya. W sama dengan 14 plus K kan jadi gampang nih. Berarti W-nya sama dengan 14 tambah 7. Ya, di sini kita dapat nilai W-nya 21 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini
Yang ditanya di sini kalau misalnya input P-nya sama dengan 1. Jadi kalau P-nya sama dengan 1, Y-nya 1 tambah 5, 6 ya. 6 genap, berarti kita ambil proses yang sebelah kanan, yang ini. Berarti langsung nilai Z-nya kita dapat, itu 2 kali P, 2 kali 1, tambah 3 kali 6, dibagi M-nya T2. Jadi ini 18, yang ini 2. 18 tambah 2, 20 kan? Dibagi 2 ya 10 gitu ya. Jadi ini jawabannya yang D. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20. Nah, luas jajar genjang aja di sini ya, harus tahu nih luas jajar genjang. Itu alas kali tinggi. Biasanya luasnya nanti pasti dicari. Nah, udah gitu yang ditanya apa sih di sini? A, B itu adalah koordinat S. Nah, nilai dari 2A tambah B berapa? Nah, di sini yang jelas ya, koordinat S nilai X-nya bakal sama dengan koordinat T. Jadi, nilai S-nya langsung kita dapat, ini 3 gitu ya. Nah, si ininya belum nih, Y-nya belum tahu. Supaya tahu nilai Y-nya gimana nih ya. Gini aja tuh sekalian. Nah, luasnya kan 20. Luas jajar genjang apa? Alas kali tinggi kan. Nah, luasnya 20. Alasnya berapa? Panjang alas yang ini dari 0 sampai 4. Nah, dari 0 sampai 4 tuh kan berarti 4 kali tingginya T misalnya. Jadi T-nya 20 bagi 4 kan 5. Nah, ini sih tinggi ini 5 nih. Tingginya 5. Nah, terus udah gitu kalau ini tingginya 5 ya. Lihat gerak segitiga yang ini kan siku-siku. Nah, dari 3 ke 4 berapa? Dari 3 ke 4 jaraknya 1 kan. Jadi pakai Pitagoras aja buat nyari yang biru ini nih. Jadi akar 5 atau 5 kuadrat tambah 1 kuadratnya 26. Artinya jarak titik ini ke titik ini tuh harus 26 gitu. Harus akar 26, sorry. Ini ada akarnya nih. Ya, akar 26. Jadi 3 kuadratnya 9. Jarak titik ke titik. Itu gimana sih rumusnya? D sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, ini kita kuadratin aja masing-masing ruas ya. Jadi D dikuadratin, Y dikuadratin gitu. Atau mau gampang sih sebenarnya ya, ini 5, ini kan 5 satuan nih. OP-nya belum tahu ketang. Udah aja kayak gini aja. Jadi ini D kuadrat tuh jadi berapa tuh? Akar 26 dikuadratin. 26 kan? Sama dengan delta X berarti di sini 3 kurang 4 min 1. Kalau kita kuadratin kan 1. Tambah Y kurang 0 berarti Y kuadrat. Udah nih nanti Y-nya dapat tuh. 26 sama dengan Y kuadrat. Kita ambil Y-nya yang positif udah di atas 0 kan. Kok 26? 25 sorry. 26 kurang 1. Ya, jadi Y-nya sama dengan 5. Udah, jadi koordinat titik S itu sama dengan 3,5. Nah, setelah kita dapat koordinat S-nya, ini kan A, ini TB. Berarti yang ditanya di sini nilai dari 2A ditambah B. Ini T2 dikali 3 ditambah 5. Jadi berapa nih? 6 tambah 5, 11 kan? Jadi ini jawabannya tuh 11. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Gradien garis SR tadi garis titik S itu berapa sih? 3,5 ya? Ini 3,5. Nah, gradiennya ya udah ya delta Y bagi delta X. Delta Y berarti ini 5 dikurangi 0 itu 5. Terus ini atas kurang bawah ya, kudu konsisten. 3 kurang 4 min 1.
Nah, jadi langsung kita dapat gradiennya 5 bagi min 1. Itu teh hasilnya minus 5. Jadi ini jawaban yang tepatnya yang A ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan garis T yang melalui T. Persamaan garis yang melalui T dan tegak lurus sama PQ. Yang melalui T dan tegak lurus sama PQ. Berarti kayak gini ya, tegak lurus sama PQ. Tar. Tegak lurus PQ dan melalui titik T. Nah, gradien garis PQ itu kan sama-sama gradien garis SR. Tadi gradiennya T ini minus 5. Yang ini juga gradiennya kan minus 5. Pasti. Ya. Nah, sekarang persamaan garisnya yang melalui T. Berarti titiknya udah tahu, kita susun aja persamaan garis ya di sini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kan persamaan garis yang tegak lurus sama garis PQ ya. Garis PQ itu yang ini. Kalau garis PQ gradiennya minus 5, gradien garis yang tegak lurusnya pasti minus 5 gitu. Jadi Y minus, nah X1 sama Y1-nya kan dia melalui T nih katanya. Jadi melalui T dan tegak lurus PQ mah kalau digambar gini meren nih. Melalui T dan tegak lurus PQ. Ya agak susah juga nih. Si PQ-nya kudu kita panjangin gitu. Ini kayak gini. Terus melalui T tuh kayak gini. Ini kalau saya gambar. Nah, melalui T dan tegak lurus PQ. Jadi Y minus X1 Y1-nya kita ambil dari sini aja ya. 3 sebagai X1, 0 sebagai Y1 gitu ya. Jadi Y min 0 sama dengan, nah gradien garis yang tegak lurus. Kalau gradien garis yang warna merah minus 5, gradien yang warna hijau tuh tinggal dibalik gitu. Balik, kasih minus, awalnya min 5. Jadi, kalau kita balik, min 5 per 1 teh jadi 1 per 5. Jadi Y min 0 sama dengan 1/5 dikali X minus X1-nya tuh 3 di sini ya. Jadi Y-nya sama dengan 1/5 X minus 3 gitu ya. Kali 5 aja nih masing-masing. Jadi 5Y sama dengan X minus, sorry ini ya 3/5 ya kodenya ya. Minus 3 itu kan. Nah, jadi gimana nih X-nya kita buat positif aja atau X-nya kita buat Y-nya yang kita buat positif bisa nggak? Wait. Nah, ini udah tegak lurus garis PQ. M-nya kan 1/5, jadi ini harusnya 5Y dikurangi X. Oh, si X-nya aja pindah nih coba. X-nya pindah supaya jawabannya cocok sama pilihan. 5Y dikurangi X sama dengan negatif 3. Ada nggak? Yang ini yang C ya. Nah, ini rumus persamaan garis ini wajib hafal nih, harus tahu. Karena ini di SMP udah pernah belajar ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal ini tentang barisan bilangan real ya. Jadi dikasih tahu AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi AN kurangi 5AN gitu ya. Dan A4 sama dengan minus 8. Nah, dikasih tahu di sini A4 sama dengan minus 8. Nah, coba kita cek pernyataan pertama ya. A3 itu merupakan bilangan bulat positif. Berarti nanti di sini indeksnya kita pakai N-nya 3 ya. Jadi gimana nih? Kalau N-nya 3 berarti kan sini jadi A4. Yang nilainya tuh sama dengan 2 dikurangi 5 kali A3. Nanti A3-nya kita cari, karena A4-nya kan udah tahu, minus 8. Jadi minus 8 sama dengan 2 minus 5A3.
Nah, si 2-nya nanti pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi minus 8 minus 2 teh kan min 10. Ini sama dengan minus 5 kali A3. Nah, nilai A3-nya berapa? Langsung aja A3-nya min 10 bagi minus 5, itu teh 2. 2 bilangan bulat positif, ini benar. Ya. Terus di sini ya, yang kedua, A5 sama dengan minus 38. Berarti di sini A5 teh kita pakai N sama dengan 4 aja. Ya. Jadi A5 sama dengan 2 dikurangi 5 A4. Ya, jadi A5-nya berapa nih? 2 dikurangi 5 kali A4-nya teh min 8. Jadi 40 tambah 2, 42 ya. Jadi ini bukan minus 38 gitu. Ya, 2 ditambah 40, ini 42. Terus A2024 merupakan bilangan negatif. Coba tadi A3 berapa sih? A3-nya kan 2. Terus A4-nya berapa? A4-nya teh 42 ya. A4-nya minus 8. Terus A5-nya 42 ya. Nah, terus berarti di sini ya, kalau misalnya kita mau nentuin apakah A2024 bilangan negatif atau bukan, cara ceknya gini aja, ini teh pasti selang-seling ya. Misalnya kita ngitung A6 gitu. Ya. A6 berapa tuh? A6 pasti hasilnya negatif. Ya, berarti di sini N-nya kita pakai 5 gitu ya. N sama dengan 5, jadi di sini A6 sama dengan 2 dikurangi 5 kali A5 gitu ya. Jadi kan di sini udah jelas tuh 2 dikurangi 5 kali 42. 2 dikurangin 210 minus 208 minus kan. Jadi tiap suku yang indeksnya ganjil, dia hasilnya genap gitu. Kayak ini 3 kan indeksnya ganjil. Nih yang ini. Ini A3 ya, indeksnya ganjil, hasilnya genap. Yang indeksnya genap, hasilnya ganjil gitu ya. Nah, A6 ini, oh bukan ganjil genap ketang. Minus sama plus, yang indeksnya ganjil, ini kan indeksnya 3, hasilnya genap. Ya, yang indeksnya ganjil, ini genap. Bukan genap, apa tadi teh, sorry, positif. Ini yang ada di kepala saya, positif kudunya ya. Nanti ini selang-seling, ini minus, ini negatif, dan seterusnya sampai A2024. Kalau A2024 gimana? A2024 itu teh sama dengan indeksnya ya. Berarti indeksnya gimana? Kalau indeksnya genap, hasilnya negatif. Ini genap kan? Ini juga genap. Hasilnya nggak usah kita hitung, ini pasti minus gitu. Ya. Jadi bilangan negatif betul. Nah, sekarang kita lihat pernyataan keempat ya. Pernyataan keempat katanya A60. Ini saya tulis aja. A60 dikurangi A59. A59 itu kelipatan 5. Gini coba ya. Tadi AN plus 1 sama dengan 2 minus 5 A kali AN. Berarti N-nya kita pakai 59 ya. Kalau N-nya sama dengan 59, di sini jadi A59 tambah 1 teh A60 ya. A60 itu teh sama dengan 2 dikurangin 5 dikali A59 ya. Terus kalau A59 gimana? A59 ya udah aja di sini mah. 0 dikurangi
A1 A59. Sorry, A59 mah ya udah sama dengan A59 kan maksud saya. Nanti kita kurangin gitu maksudnya. Nah, ini saya kurangin ya. Nah, ini kan 0 nih. Ya. 2 kurang 0 mah 2. Min 5 min 1 teh minus. Ya, minus A59. Berapa nih? Minus 6 A59, sorry. Min 2 minus 6 A59. Nah, ini nilai dari A60 kurang A59. Ya. Gimana ya? Coba ya. Ini misalnya tadi, ini kita lihat dari polanya aja nih. Coba. A3 itu T2. A4 T minus 8 gitu ya. Coba kita lihat polanya aja. Bisa nggak ya dari dua ini? Kayak A4 dikurangi A3 gitu. Polanya ya. Nah, ini A4 kurangi A3. Gini ya. A4 kan minus 8. Dikurangi A3 minus 2. Ini teh minus 10. Ini habis dibagi 5 nggak? Iya, habis dibagi 5 ya. Habis dibagi 5. Terus A60. A60. A6 dulu ya. Coba A6 dikurangi A5. Berapa nih? A6 kurang A5 teh berarti minus 208. Minus 8 tambah 8. Ini teh minus 200. Nah, ini habis dibagi 5 juga. Lihat setiap selisih 1 teh habis dibagi 5 nih. Ya. Coba aja nanti hitung nih. Nih A7. A7 dikurangi A5. Ya, ini juga pasti habis dibagi 5 gitu ya. Nggak usah saya hitung ya. Intinya mah dia habis dibagi 5. Nah, jadi kalau yang ini nggak usah susah-susah sebenarnya kita nyari kayak gini. Lihat aja dari dua pola itu ya. Otomatis ini kan A60 sama A59 teh yang berdekatan kan. Dua suku yang saling berdekatan, ya kesimpulannya ini pasti habis dibagi 5 gitu. Ya, jadi ini bener nih. Pernyataan keempat bener nggak? Bener ya. Jadi ada berapa banyak pernyataan yang bernilai benar? Ya 3. Ya, jelas ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-12. Titik puncak fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x min 1. Berarti di sini ya kita lihat aja sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri itu rumusnya kan min b per 2a. Jadi berapa tuh? Ini A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya min 1. Ini A, ini B, ini C. Jadi minus 6 tuh kan hasilnya 6 dibagi 2. Ini 3. Nah, berarti Y simetrinya, Y puncaknya berapa tuh? Masukin aja 3 ya, jadi 3 kuadratnya 9, kurang 18, min 9, min 1, min 10 ya. Jadi ya kalau kita gambar nggak usah gambar fungsi kuadratnya di sini ya. Kita gambar si puncaknya aja. Nah, itu tuh X, Y. Nah, ini saya tandainnya dikira-kira aja sama saya. Nah, ini tuh si titik puncaknya. Si grafiknya nanti senyum ke atas gitu, terbuka ke atas. Ya, jadi si grafiknya nanti gini. Tapi kan yang ditanya garis yang dilaluinya ya. Dia melalui garis apa? Nah, dia bisa melalui garis yang pertama di sini, garis
Y sama dengan minus 10. Atau garis yang kedua, di sini garis ini. Ya. Garis X sama dengan 3 gitu. Yang ngelewatin si titik itu. Nah, jadi jawaban yang benar yang mana? Nah, di sini ada yang Y sama dengan min 10 ya. Jadi jawabannya yang E. Kita lihat soal nomor 13. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 13. Fungsi F dan G itu didefinisikan dengan Fx itu sama dengan X min 3 dikuadratin tambah 5. Nah, Gx itu sama dengan Fx plus 2 ya. Jadi gimana nih? Mau dapat Gx, tinggal kita ganti aja si X yang saya warnain ini sama X plus 2 gitu ya. Sama ini. Jadi gimana nih? X tambah 2 kurang 3, X min 1 ya. Kuadrat ditambah 5 gitu kan. Nah, terus di sini kalau kita mau ngitung F2 berapa? Nah, ini pernyataan ini ya. Coba kita cek pernyataan yang pertama. G2 sama dengan F2. Jadi inputnya sama-sama 2 nih. Coba cocok nggak? G2 berapa sih? X-nya ini kita ganti sama 2 nih. 2 kurang 1 itu kan 1 tambah 5. Sama dengan kalau F2 2 kurang 3 teh min 1 dikuadratin teh 1 tambah 5. Nah, ini cocok nih, ini benar. Ya, ini benar. Nah, pernyataan kedua, grafik fungsi F diperoleh dari pergeseran fungsi G 2 satuan ke kanan. Nah, sekarang gini aja nih. Kita punya fungsi G. Itu teh kan sama dengan Fx plus 2. Ini kita nggak usah hitung susah-susah ya. Saya udah ngajarin beberapa kali di video-video yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya Gx sama dengan Fx plus 2, tandanya ini plus, ini artinya digeser ke sebelah mana coba? Ya. Ini digeser 2 satuan ke sebelah kiri kalau plus. Ya, kalau minus ke kanan. Nah, sekarang yang ditanya itu, yang di state atau yang dinyatakan di pernyataan kedua tuh si Fx-nya. Nah, berarti Fx ini gimana? Ya tinggal kita balik aja kan. Kalau misalnya Gx itu menggeser fungsi F ke kiri, Fx tuh menggeser fungsi G ya ke lawannya gitu. Gini. Gitu ya. Jadi udah nggak usah susah-susah ngitung. Nah, lihat ini tandanya itu kan minus nih. Kalau minus itu artinya dia digeser ke sebelah kanan. Jadi benar nggak? Ini benar juga ya. Ini benar. Terus grafik fungsi F memotong sumbu Y di titik 0,14. Nah, ini fungsi F. Kita kopas aja ya fungsi F. Nanti ganti si X-nya sama 14. Nah, ini X yang saya warnain ganti sama 14. Sama 0. Ya kan F0. Ya nggak? Jadi sih ininya 0 nih. 0 kurang 3 min 3 ya. Dikuadratin teh kan 9. Tambah 5. Ya sama dengan 14 kan. Ya jadi F0 sama dengan 14 gitu. Jadi benar nggak? Ya benar juga ya. Jadi soal nomor 13 jawabannya benar, benar, sama benar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah tabung dengan tinggi 4 cm punya volume 64 pi. Ya, ini saya gambar dulu ya tabungnya. Saya copy aja. Gini katanya diameter tabung lebih dari 7. Ah, ini mah gampang ya bangun ruang. Nah, coba gimana nih cara nyelesain soal ini? Ya, ini saya rapiin dulu. Gini ya. Ini tingginya 4 cm. Segini berarti 4 cm nih. T-nya 4 ya.
Terus apa lagi yang dikasih tahu? Volume ya. Volumenya 64 pi. Nah, volume tabung tuh apa sih? Volume tuh luas alas kali tinggi kan? Ini pi r kuadrat kali tinggi. Volumenya tuh 64 pi. Nah, ini sama dengan pi kali r kuadrat kali tingginya tuh 4. Ini coret. Ya. Ini juga coret. Ini 16. Jadi r kuadrat sama dengan 16. Si r-nya berapa? 4 kan? Maka diameternya 8. Nah, 8 lebih dari 7, betul nggak? 8 lebih dari 7. Ini benar ya? Ini benar. Nah, terus luas alas tabung. Ini pernyataan 1 ya. Luas alas tabung kurang dari 45. Coba. Luas alas tabung. Luas alas tuh bentuknya kan lingkaran nih. Iya nggak? Jari-jarinya berapa tuh? 4 ya. Berarti luasnya teh pi dikali 4 kuadrat 16 pi. Ini teh kurang dari 45. 16 kali 3 aja udah 48. Pi teh kan 3,14 ya nggak? Jadi 48, sekian ya, ini mah nggak lebih dari 45 tuh salah. Ya. Jadi ini salah ya. Nah, terus yang ketiga. Tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Nah, gini ya. Balok ukurannya 7 kali 7 kali 3. Kita lihat aja ya si diameter ini ya, diameter lingkaran. Nah, ini saya gambar aja nih. Kebayang ya? Saya punya balok yang ukurannya 7 kali 7 kali 3. Misalnya gini. Tadi itu kan si diameternya teh 8. Nah, ini diameternya 8 nih. Ya, terus udah gitu balok ukurannya 7 kali 7 kali 3. Nah, kita lihat ini baloknya 7 kali 7. Si dimensi baloknya aja gini. Ya. Ini kalau kita taruh si baloknya ke dalam lingkaran yang diameternya 8 gimana? Ini saya gambar tampak itunya ya. Tampak bawahnya gitu. Nah, lihat gerak. Ini teh lingkaran. Diameternya berapa nih? Diameternya 8 gitu, ya. Nah, ini kalau 7 berarti si balok ini teh 7 akar 2. Ya, 7 akar 2. Jadi kalau saya taruh 7 akar 2 tuh sekitar 9,8 ya enggak? 9,8. Nah, ini saya taruh ke sini enggak akan muat gitu ya si itunya. Si baloknya ya, ini dimensi dari panjang sama lebarnya aja dulu ya. Sorry, ini ke bawah lagi si garis ini. Ya, nggak akan muat gitu. Kenapa? Karena si 7 akar 2 teh kan lebih dari 8. Ya. 7 akar 2 teh 9,8 lah. 9,8. 9,8. Ya. Jadi pernyataan ini dapat memuat satu balok salah ya. Harusnya enggak. Jadi opsi yang tepat di sini benar, salah gitu ya. Nah, di sini kita bandingin kuantitas P sama Q. Nah ya, ini ada operasi segitiga terbalik merupakan didefinisikan dengan ini ya. Jadi A segitiga B, A nabla, ini nabla sebenarnya. A dikali kotak B dikurangi A gitu ya. Nah, sekarang kalau 8 segitiganya 5 gitu ya. Jadi di sini 8. Oh, sorry. 8. Ini kurungnya harusnya di sini ya. Di dalam sini. Ini kurungnya. Ya. 8 berarti si A-nya teh 8
kotak 8 kotak 5. Jadi barisnya 8, kolomnya 5, dikurangin A-nya teh 8. 8 kotak 5 mana? Yang ini kan. Barisnya 8, kolomnya 5. Berarti 10. Ini 10 dikurangin 8. Jadi sama dengan 2 ya. Terus kalau 6 kotak 6 berapa di sini? Baris ke-6, kolom ke-6. Nah, ini 7 kan? 7. Yang pertama, 2 itu kurang dari 5. Yang kedua, 7 itu lebih dari 5. Kalau misalnya ada dua pernyataan yang kontradiksi gini, kuantitas P tidak dapat ditentukan hubungannya dengan Q ya. Jawabannya D. Kenapa? Karena satu lebih kecil, satu lebih besar. Nah, soal yang ke-16, diketahui fungsi fx di sini ya. Itu T sama dengan 5C dikurang X. Nah, dia punya inverse. Inverse-nya kayak gini. F inverse dihitung di 3 tambah C kuadrat. Ini sama dengan 3 ya. Jadi dengan kata lain, ya kalau inverse mah tinggal kita balik ya. Jadi F3 itu T sama dengan 3 ditambah C kuadrat gitu ya. Nah, di sisi lain F3 itu bisa kita dapetin dari si fungsi F alaminya yang ini. Ya, jadi F3-nya gimana tuh? Nah, F3 itu sama dengan 5C dikurangi 3. Nah, nanti ini tinggal kita samain buat dapat nilai C-nya ya. Jadi gimana tuh? Ini sama dengan itu. Jadi 3 ditambah C kuadrat sama dengan 5C min 3. Ya, jadi C kuadrat dikurangi 5C. Nah, si 5C-nya pindah ruas ke kiri nih. Terus minus 3-nya juga sama ke kiri. Jadi 3 tambah 3 T berapa sih? 6 ya. Sama dengan 0. Kalau difaktorin C-nya berapa? 3 sama 2 ya. C minus 3 sama C minus 2. Jadi nanti kita dapat C-nya T 2 atau C-nya 3. Nah, ini kuantitas P ya. Sorry, C sama dengan 3 dulu kudunya ya. Nah, ini C sama dengan 2. Nah, nilai C itu kan sama dengan 3 atau 2. Ya. Kalau kita bandingin sama P, ya P dibandingin sama Q gitu ya. Kita kan 4, ya pasti P kurang dari Q. Karena kan 2 dan 3 T kurang dari 4 gitu, ya. Jadi di sini jawabannya kuantitas P itu lebih kecil dari kuantitas Q. Opsi yang tepatnya di sini yang B ya. Nah, soal yang ke-17. Di sini ada pernyataan 100 bilangan bulat positif berurutan dibagi 5. Kemudian sisa-sisa pembagiannya dijumlahkan. Gimana nih maksudnya? Bentar. Maka hasil penjumlahan sisa-sisanya adalah, coba ya, misalnya ya, 100 bilangan bulat positif itu T, bilangan bulat positif misalnya dari 1 itu ya. Dari 1 nggak bisa dibagi 5. Contoh. Misalnya dari 5 deh ya. 5, 6, 7, 8. Nggak dikasih tahu dari mana nih si bilangan bulat positifnya. Ya udah, misalnya ini 5 ya. 5 dibagi 5, ini teh sisanya. 5 dibagi 5 teh sisa 0. 6 bagi 5 sisa 1. 7 bagi 5 sisa 2. 8 bagi 5 sisa 3. 9 bagi 5 sisa 4. 10 bagi 5 sisa 0. Oh, ini gini. Lihat ini polanya nih. 11 dibagi 5 sisa 2. Ya kan? 12 bagi 5. 11 bagi 5 sisa 1 kan. Nah, 12 bagi 5 sisa 2. Nah, ini teh ngulang terus nih. 0, 1, 2, 3, 4. Ini teh satu siklus nih. Itu ya. Untuk berapa bilangan bulat nih? 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 bilangan bulat. Ya. Nah, di sini teh kan
kalau 100 bilangan bulat positif, kita nggak tahu nih bilangan bulat positifnya dimulai dari berapa. Intinya mah kan sisanya yang perlu kita apa namanya yang perlu kita tinjau. Ya ini saya buat aja ya. Ini 13, 14 satu siklus nih, biar jelas gitu ya. Nah, ini berapa bilangan bulat totalnya? 10 kan? Ya 10 bilangan bulat. Nah, terus yang ditanya sisa-sisa pembagiannya dijumlahkan. Jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Satu siklus teh berarti jumlahnya segini. 3 tambah 3, 6 ya. 6 tambah 4, 10. Nah, ini jumlahnya 10 nih. Nah, kalau 5 bilangan bulat, itu teh jumlah dari semua sisanya teh 10. Ngerti nggak? Jadi kalau 5 bilangan bulat, jumlah sisanya 10. Nah, kalau 100 bilangan bulat gimana? Jumlah sisanya berarti 5 ke 100 T kali 20. Nah, berarti ini juga kali 20 dong. Berarti sisanya 10 kali 20 T 200. Nah, ini jumlah sisanya semua. Jadi jawabannya udah ini 200 ya. Jelas ya? Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 3, 4, 8 dari kiri ke kanan ya. 5 angka berbeda. Nah, 5 angka berbeda berarti pakai filling slot aja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 tuh ya. Bentar, ini nggak mau lurus. Ya udah aja ya, biarin gini. Angka pertama bukan 0, jadi buat ngisi angka di digit pertama tuh bisa 1, kalau nggak 3, kalau nggak 4, kalau nggak 8. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Nah, terus ini kita lihat ya kemungkinannya. Ini angka terakhir. Angka terakhir ya. 1 atau 3. Coba kalau angka terakhirnya 1 ya. Misalnya ini 1. Berarti cuma satu kemungkinan kan. 1 udah dipakai. Terus angka depan nggak boleh 0. Sorry, ini bukan 4 ketang. Kalau 1 udah dipakai berarti ya sisanya kan tinggal 3, 4 sama 8. Ya, 0 nggak boleh. Berarti di sini tuh 3 kemungkinan. Nah, udah 2 angka dipakai, sisanya berapa? 3 kan? Ya, udah gitu ini 2. Ini 1. Terus angka terakhirnya 3. Ini saya copy lagi aja. Cuman saya hapusin dulu. Tadi kita punya 0, 1, 3, 4, 8 gitu ya. Angka terakhirnya 3, berarti 3 udah dikunci di sini. 3-nya udah dipakai gitu ya. Berarti di sini cuma satu kemungkinan. Angka 3 coret. Nah, angka depan katanya nggak boleh 0. Berarti di sini yang bisa tuh 1, 4 sama 8. Anggaplah si 1 bisa kita pakai buat ngisi slot yang pertama gitu ya. Berarti ini tuh 1. Ya kan? Udah gitu selebihnya bisa pilih 3 angka kan di sini. Ini 3, ini 2, ini 1. Jadi 3 kali, sorry ya, ini kok 1. Ini 3, maaf ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18 kan. Ini 18 cara yang atas. Yang bawah 18 cara. Nah, jadi kalau kita tambahin
18 tambah 18. 36 cara ya. Jadi jawabannya ini 36. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Ini fungsi fx. Itu sama dengan x tambah a dibagi x kurang 1. Ya. Terus fungsi gx itu sama dengan bx kuadrat minus 3. Apakah F2 kali G2 kurang dari 0? Kita masih bedah soal dulu ya. Berarti di sini F2 kali G2. F2 berarti semua huruf X kita ganti sama 2 nih. Jadi 2 tambah A dibagi 2 kurang 1 teh berarti 1 kan. Kali G2. G2 teh berarti sini 4. B kurang 3. Nah ini kalau kita kaliin gimana hasilnya? 2 tambah A kali 4B kurang 3 apakah kurang dari 0? Nah coba kita lihat ya kemungkinannya di sini. Nah pernyataan 1 di sini katanya A kurang dari 5. A kurang dari 5. B kurang dari 1. Ya. Berarti kita boleh pakai informasi di soalnya aja ya. Ini kalau per 1 nggak usah ditulis lagi. Udah aja. 2 plus A yang ini mah. Ya. 2 plus A. Coba-cobain aja pakai angka ya di sini. Misalnya kita ambil A-nya berapa nih? Kurang dari 5, 4. B-nya pakai 0 aja. Jadi 2 ditambah 4 dikali 4 kali 0 teh 0 ya. Kurangnya 3. Berapa nih? Kalau A-nya 4, B-nya 0. 6 dikali minus 3 ini kurang dari 0. Iya. Terus kalau misalnya A-nya minus aja ya. A-nya min 5. B-nya min 2 gitu ya. Jadi min 5 tambah 4. 2 kurang 5 gitu ya. 2 kurang 5 dikali 4 kali B berarti minus 8 ya. Minus 3. Nah ini kan negatif. Kali negatif. Negatif kali negatif mah ya positif. Lihat gerak yang pertama hasilnya kurang dari. Yang kedua lebih dari. Jadi pernyataan 1 aja ini tidak cukup ya. Nah sekarang pernyataan yang kedua. A lebih dari 1. B lebih dari 0. Ya, A-nya lebih dari 1. Berarti baik A maupun B itu bilangan positif gitu. Misalnya A-nya 2 gitu ya. Si B-nya 1. Nah, berarti gimana nih? 2 tambah 4. 2 tambah 2 ya. Kita masukinnya ke pernyataan atau kalimat soal yang ini nih. Si A sama B-nya tinggal kita ganti-ganti. Ya, si A sama B-nya yang ini. 2 tambah 2 dikali 4 kurang 3. Plus kali plus, ya ini lebih dari 0. Ini bilangan apa sih syaratnya? Nggak ada bilangan apa ya, bilangan apapun ya. Coba sekarang, kalau 2 tambah A gitu ya. A-nya ini lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berapa ya? Lebih dari 1 misalnya kita pakai A-nya 2 aja ya. Si B-nya kita pakai setengah coba. Lebih dari 0 kan B-nya. Ini teh 2 tambah 2 dikali B-nya teh 4 kali setengah
2 ya. 2 kurang 3. Nah, ini negatif yang ini. Ya, ini juga sama. Ini tidak cukup juga nih. Coba dua pernyataan ya. Dua pernyataan berarti A-nya lebih dari 1 dan kurang dari 5. Nah, ini berarti yang dua pernyataan tuh ya 3 aja ya. Berarti syaratnya yang pertama ini ya. A-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 5. 1 kurang dari A kurang dari 5. Terus 0 kurang dari B kurang dari 1. Ya, coba kita pakai A-nya 2 gitu ya di sini. B-nya setengah. Ya berarti kan kayak gini nih hasilnya. Negatif nih. Ya. Nah, kalau B-nya kurang dari setengah aja, A-nya kita pakai yang minimal, yang paling kecil deh. Kalau A mah udah pasti bilangan positif tuh ya. Yang A plus 2 ini udah pasti bilangan positif. Yang ini nih. Ya, udah pasti bilangan positif. Nah, kalau yang ini, dia bisa positif atau negatif. Nah, sekarang kita lihat. Ini untuk A yang di antara 1 sampai 5 ya. Bentar. Kalau B-nya gimana nih? B-nya misalnya kita pakai setengah, ini kurang dari 0. Terus kalau pakai seperempat, 1 ya, kurang dari 3, 1 kurang 3 ini kurang dari 0. Berarti ini minus. Oh, jadi B-nya tuh kalau di antara 0 sampai setengah kan selalu pecahan ya nggak? Hasilnya. Jadi 4 dikali sesuatu, anggaplah di sini seperempat gitu ya. Atau 3/4. Oh, kalau 3/4 juga bisa di sini ya. Coba nih, di sini A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 3/4. Jadi A itu teh 2 tambah 2 dikali 3/4 dikurangi 3/4 dikurangi 3 gitu ya. 4B ya. Di soal apa sih itu teh? 4B, 4 kali 3/4 berarti 3 kan? 3 kurang 3. Nah, ini hasilnya teh 0. 1 mah kurang dari, 1 lagi 0. Ya jadi pernyataan 1 sama pernyataan 2 ya nggak cukup ini buat jawab pertanyaan ya. Jadi kita pakai angka aja biar gampang gitu. Nah, soal yang ke-20, suatu sekolah membayar total 350.000 per meja untuk X meja kerja ya. Dan total 300.000 per meja untuk Y meja belajar. Nah, berapa total yang dibayarkan sekolah tersebut untuk meja belajar dan meja kerja? Nah, jadi untuk X meja belajar sama Y meja kerja gitu ya. Ini kita tulis aja dulu ya. Pernyataan 1 tuh nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar 9 juta gitu ya. Jadi nilai meja belajar itu 9 juta. Nah, sekarang kalau kita punya 300.000 per meja untuk meja Y, untuk Y gitu ya. Di sini kan dikasih tahu pernyataan 1 tuh nilai meja belajar. Ini dalam satuan ribu aja ya. 9 juta ya, berarti gini ya. Ini ribu gitu ya. Nah, udah gitu total untuk Y meja belajar teh berarti 300.000 Y kan ya. 300 kali Y itu teh sama dengan 9.000 ya. Jadi dalam satuan ribu ya. Nah, jadi si Y-nya berapa tuh? 30 kan? 30 meja belajar. Nah, tapi nilai X-nya belum diketahui di sini. Ya kan? X-nya masih tanda tanya. Nah, pertanyaan di soal kan berapa total jumlah yang dibayarkan sekolah tersebut untuk meja belajar dan meja kerja. Jadi totalnya ya, nilai X tambah Y berapa tuh? X
Sorry, 350X ditambah 300Y ya. Nah ini pertanyaannya. Nah kalau X-nya belum tahu, ya kita kan nggak bisa nentuin totalnya ya. Ini total. Ini masih tanda tanya ya. Nah coba kalau pernyataan kedua. Kalau X-nya sama dengan 90 dan nilai yang dibayarkan untuk semua meja kerja adalah 3,5 kali nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar, berarti gimana nih? Di sini dikasih tahu apa tuh? X sama dengan 90 ya. Ntar saya tulis dulu gini. Oke, X-nya tahu nih 90. Terus total untuk meja kerja ya, total untuk meja kerja tuh adalah 3,5 kali yang dibayarkan untuk semua meja belajar. Berarti total meja kerja itu kan Y, betul nggak? Y itu tuh sama dengan 3,5 kali nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar. Nah total meja belajar tuh yang ini kan, ya ini total meja belajar. Ya, jadi total meja kerja, total nilai yang dibayarkan untuk semua meja kerja itu 3,5 kali nilai yang dibayarkan oleh untuk semua meja belajar. Bentar ya. Berarti di sini 3,5 kali nilai meja belajar. Total meja kerja dulu kita bisa dapatkan di sini. Ya, meja kerja dulu. Nah, ini meja kerja, sorry. Nah, ini meja kerja nih. Jadi total meja kerja berapa? Masukin aja X ya ke 350X ya. Jadi total meja kerja ini teh sama dengan 350 dikali 90. Dapat kan? Ya berapa nih? Misalnya dapat. Terus nilai dari total meja kerja, ya udahlah kita hitung aja. 35 dikali 10 teh 350 kurang 35. 315 ya. 315 nolnya 2. Nah gini. Ini ribu satuannya ya. Jadi 31.500.000. Nah katanya nilai yang dibayarkan untuk semua meja kerja itu jadi 350X ini 350 kali 90 sama dengan 3,5 kali nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar ya. Berarti di sini total meja belajar kali total meja belajar tuh saya tulis aja di sini. Total meja belajar. Ini kan maksud si kalimat soalnya. Nah sekarang kita cari total meja belajarnya berapa. Nah ini mencoret 3,5 sama 350. Yang ini jadi 10 ya. Jadi 100. Jadi total meja belajarnya berapa nih? Nah total meja belajar itu teh sama dengan 9 juta gitu ya. Nah dari sini kan kita bisa nentuin total bayarnya ya kan, meja kerjanya udah tahu segini nih 31.500.000. Meja belajarnya udah tahu 9 juta. Nah jadi total bayar mah tinggal ditambahin aja, cukup nggak pernyataannya. Nah jadi kalau kita mau tahu total bayarnya 31.500.000 tambah 9 juta ya 40.500.000 ya. Jadi pernyataan yang kedua mah cukup, yang pertama tidak cukup gitu ya. Jawaban yang tepat yang mana nih? Nah yang B ya.